Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iwan Safrudin. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit presentasi tentang persiapan menjadi web developer. Tapi sebelum ke sana, di sini kita mencari tahu dulu ya kira-kira web itu apa sih? Nah, di sini kita masuk ke separation of concern-nya atau SoC lah. Bukan SoC, itu bukan yang chipset di smartphone itu ya, bukan. Nah, separation of concerns dari web apps. Kenapa web apps? Karena sekarang itu web itu sudah interaktif banget ya, nggak kayak dulu kan web itu cuman statis, dari front end cuman modal HTML aja udah jadi. Tapi kalau sekarang itu kan sudah interaktif lah supaya laku. Kalau web yang cuman front end saja itu kan kayaknya sekarang udah digantikan sama kayak punyanya Google Site, terus ada akun-akun sosmed yang lainnya kayak Instagram, Facebook, Twitter dan yang lainnya itu tetap kalah. Makanya sekarang yang paling laku ya emang web apps gitu kan. Web apps yang seenggaknya itu bisa menunjang kebutuhan pasar. Nah, web apps sendiri itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu back end. Back end itu apa sih? Back end itu ibarat kalau motor itu mesin ya, supaya gimana sih supaya motor ini bisa jalan, bisa gerak, itu kan dari mesin itu sendiri. Yang kedua yaitu dari front end-nya. Front end itu kalau motor tadi kan mesin udah ada, udah bisa gerak kan, ini kan udah ada bahan bakar dan yang lainnya. Nah, supaya bisa dinaikin, bisa layak gitu kan, berarti ya kita butuh seperti casingnya atau deck gitu ya. Mobil juga seperti itu, butuh casing. Orang juga kan ibarat back end itu tulang dan semuanya. Tapi kalau front end itu lebih ke seperti fisiknya, kayak ada bisa ke baju juga, itu nanti mungkin masuk ke CSS dan yang lainnya untuk mempercantik lah. Intinya supaya enak dilihat kalau front end tuh dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Bayangkan kalau orang itu hanya otak-otak saja kan, kita ngomong pakai telepati, bisa gak bisa, tapi kan kayak kurang apa ya, istilahnya itu kurang mantep lah. Misalkan kayak kita mau jualan atau apa, tapi kita teleponan dulu, cuman teleponan saja terus deal gak ini, deal, itu kayak kurang yakin lah. Tapi kalau kita sudah face to face, ketemu langsung, itu itulah fungsinya front end. Jadi kita lebih mantep gitu kan, supaya yakin kita ketemu langsung sama orangnya. Nah, selanjutnya yaitu kita pecah dulu ya tadi ya, kita lebih spesifik lagi. Pertama kita membahas tentang front end. Nah, front end sendiri itu dibagi menjadi 4 kalau menurut saya ya. Mungkin kalau menurut orang lain bisa beda lagi. Ini kan persiapan kita untuk menjadi web developer. Nah, front end yang pertama kita butuh yang namanya HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, banyak orang menyalahartikan HTML itu bahasa pemrograman. Emang di sini bener ada language-nya, tapi itu bahasa ya, bukan bahasa pemrograman. Bahasa Indonesia juga bahasa, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Kenapa ini saya menyebutnya bukan bahasa pemrograman? Karena kalau bahasa pemrograman kita salah ketik atau salah perintah, itu dia akan menjadi error. Tapi kalau kita kita salah ketik, kita kurang ngetik, nggak error dan nggak terjadi apa-apa, itu bukan bahasa pemrograman. Misalkan ditanya, Pak, saya pernah ini coding PHP kan bahasa pemrograman, tapi nggak error tuh. Nah, bisa jadi itu emang dimatikan errornya kan. Kalau misalkan kita udah publish udah kita online kan gitu kan, gak mungkin dong kita lihatin errornya. Nanti kan kelihatan ini error di file apa, baris keberapa. Itu kan termasuk celah untuk hacker nanti membobol server kita atau aplikasi kita. Nah, itu yang pertama. Nah, ini kan HTML ya. HTML itu kayak tadi ibarat sebuah motor itu dia adalah kerangkanya. Kerangka kalau manusia berarti tengkoraknya, supaya bisa kalau rumah itu fondasinya berarti ya, fondasi. Oke, yang kedua yaitu ada CSS, Cascading Style Sheets. Dari katanya aja style. Style itu kan berarti gayanya ya. Jadi style ini CSS ini juga bukan bahasa pemrograman, karena dia ketika kita salah ketik dia nggak akan error, cuman nggak terjadi apa yang kita inginkan kayak gitu. Tapi kalau udah benar ya dia terjadi.
CSS ini ibarat kalau disebut sepeda motor tadi, deck itu kayak stikernya, kayak apa ya, warnanya dan yang lainnya. Kalau manusia itu berarti ya kayak bajunya, stylenya, entah pakai topi, pakai apa. Nah itu yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya, gayanya tadi, stylenya. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya itu di JS atau JavaScript. JavaScript ini bisa di JavaScript itu bahasa pemrograman. Karena ketika kita salah ngetik atau kurang, itu dia menjadi error. Nah, ini bisa disebut dengan bahasa pemrograman. Nah, JavaScript di sini perannya yaitu membuat sebuah halaman atau web kita itu lebih interaktif. Ada animasinya, ada gerak-geraknya gitu kan. Kalau tanpa JavaScript itu biasanya polosan, ketika dibuka jebret gitu kan, udah nggak ada apa-apa, cuman diem, nggak ada apa-apa. Tapi kalau JavaScript itu langsung ada interaksinya, seperti slider, gambar gerak-gerak. Ketika diklik keluar pop up, di hover membesar atau mengecil, warnanya berubah dan yang lainnya tanpa reload halaman. Ya, itu fungsi dari JavaScript. Lalu kalau diibaratkan ke motor itu kayak gimana Pak? Nah, JavaScript itu kalau diibaratkan ke motor itu yang interaktif, seperti misalkan klakson, terus kayak lampu sen kanan kiri gitu kan, terus apa ya, lampu dim. Nah seperti itu biar interaktif, bisa biar kita dengan lawan kita atau lawan apa ya, dengan pengendara lain lah atau pengguna kita itu tahu, oh ini fungsinya kayak gini, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 4 yaitu framework. Ini mungkin nggak wajib banget, tapi kalau menurut saya ini termasuk bagian untuk front end. Sekarang ada CSS framework dan JavaScript framework kan. Kenapa menggunakan framework? Karena dengan framework ini untuk yang lebih apa ya istilahnya ya, tingkat lanjut lah, bukan pemula lagi. Untuk yang 1 sampai 3 ini bisa dibilang untuk pemula. Tapi untuk framework ini udah ketika kita sudah memahami 3 ini, kita lanjut ke framework. Seperti CSS yang paling populer ada Bootstrap, JS ada Vue dan yang lainnya. Kenapa? Karena ketika kita ibarat gini, kita bangun rumah, terus kita membangun rumah itu sendirian, manual gitu kan, ngaduk semen atau bahkan bikin semen itu sendiri kan, batu bata bikin sendiri, nggak beli. Tapi dengan framework itu ibarat kita udah ada mesinnya gitu, kayak kita ngaduk semen itu udah pakai apa, mobil yang besar itu kayak molen kayak gitu kan, terus tinggal dituangin. Terus bahkan sekarang udah ada robot yang tinggal kita membuat desainnya, dimasukkan ke komputer, lalu robot tadi itu tinggal masang bentuk sesuai dengan rumahnya. Nah, framework itu seperti itu. Kita tinggal modal aja apa, lalu di generate atau dibuatlah. Jadi itulah gunanya framework. Tapi tetap desain dari kita sesuai keinginan kita, cuman dipermudah supaya kita itu tidak membuat dari awal. Karena itu kegiatan yang repetitif atau berulang-ulang itu tidak efisien untuk bagi para programmer. Itu akan membuang-buang waktu, karena semakin lama kita mengerjakan sebuah project, semakin lama juga kita dibayar. Tapi kalau kita cepat mengerjakannya kan otomatis bayar juga cepat datang kayak gitu kan. Nah, itu 4 elemen untuk front end dari saya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita ada back end. Back end ada 3 ya. Yang pertama scripting web atau bahasa pemrograman untuk web itu sendiri, core-nya, intinya. Kita mau pilih apa sih? Nah, ada PHP, ada Java, JavaScript, Python, ASP, dan yang lainnya ekstra. Nah, yang paling banyak sih dari dulu ya emang PHP. Kenapa? Dia murah, ramah, komunitasnya gede. Jadi ketika kita mau tanya-tanya atau apa itu banyak komunitasnya. Java bagus, dari dulu stabil ya berkembangnya. JavaScript sekarang lagi populer-populernya kan. Python juga untuk yang kayak apa ya, big data dan yang lainnya itu Python bagus. Oke, selanjutnya yaitu ada database, ada MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, itu yang varian SQL ya. Ada yang MongoDB itu kan yang NoSQL, jadi dia berupa file gitu kan. Nah, ini untuk menyimpan data sih sebenarnya ya, itu menyimpan data, ini untuk memprosesnya supaya mengatur tadi. Oke, selanjutnya ada web servernya yang menjalankan satunya ini ada Apache Nginx, ISGB, Google Web Server dan Amazon Web Service. Ini Google Web Service ya. Nah, ini 3 elemen ini lumayan penting. Untuk selanjutnya mungkin lebih ke teknikal ya,
mungkin bakal lebih dalam lagi gimana nanti kita mengerjakannya. Oke, selanjutnya yaitu ini yang terakhir nih. Bukan, nanti terakhirnya ada materinya. Tools yang digunakan ini standarnya untuk ketika kita mau belajar ya, Apache web servernya ini paling banyak digunakan. Ada Nginx, kenapa enggak saya masukkan, karena Nginx itu biasanya untuk yang lebih orang-orang dengan kebutuhan tingkat tinggi. Kalau Apache ini yang paling banyak dipakai emang Apache, jadi saya sarankan pakai Apache. Ada MySQL untuk database-nya, ini juga paling banyak dipakai. PHP, komunitasnya gede, jadi kita tanya-tanya itu gampang. OS-nya Linux, kenapa? Murah, gratis, dan kalau ada apa-apa kita bisa carilah. Kita bakal lebih banyak belajar di sana. Kita akan terasah lah logika kita kalau kita pakai Linux. Soalnya ada, ini bentar, 3 ini bisa disingkat dengan kita tinggal install aplikasi namanya SAM. Tinggal double klik gitu kan kalau di Windows, bla bla bla, next gitu kan, jadi udah kita nggak usah mikirin apa-apa. Tapi kenapa ini saya sarankan pisah-pisah, biar kalau kita butuh customisasi atau custom itu perubahan sesuai keinginan kita itu gampang. Kalau pakai SAM itu lumayan ribet karena dia udah terpatok dari sana. Tapi kalau untuk belajar SAM nggak apa-apa. Oke, yang terakhir ada VS Code. Bukan terakhir ya, ini text editornya. VS Code, kenapa? Karena sekarang VS Code itu saya dulu pakai Sublime Text, sekarang juga masih sih pakai Sublime Text. Sublime Text itu bagus, tapi kita harus pasang plugin sendiri. Dia ringan. Saya biasanya pakai untuk yang kebutuhan cepat pakai Sublime. Tapi kalau untuk coding yang lumayan project lumayan besar, saya pakai VS Code sekarang. Bagus, dia ada terminalnya. Terus ketika VS Code enaknya ketika kita pertama kali install, kita nggak perlu install plugin apa-apa, itu udah dari dipakai gitu. Banyak sekali yang defaultnya udah ada gitu. Lalunya itu browser. Kenapa pakai Google Chrome? Karena Google Chrome itu termasuk karena bawaannya Google paling mungkin ya, menurut saya itu dia inspect elemennya bagus, terus UI kitnya ketika ditampilkan itu enak dilihat gitu loh. Firefox bagus, cuman Firefox itu ada beberapa, misalkan kita input tipe file, kalau di Chrome itu tampilannya enak dilihat, tapi kalau di Firefox itu kayak kaku gimana gitu. Jadi saya lebih menyarankan ke Google Chrome. Apalagi ya Google Chrome itu ada inspect elemen yang kita bisa menampilkan layout untuk HP atau tab atau iPad gitu ya, bisa untuk view-nya iPhone ataupun Android. Nah, ini yang terakhir yaitu materi pembelajaran. Yang apa sih yang akan kita pelajari untuk menjadi web developer? Yang pertama itu pemrograman dasar. Kita harus tahu bahasa apa sih yang bakal kita pakai. Kalau di sini saya menyarankan PHP tadi. Nah, di pemrograman dasar kita belajar kayak flowchart atau variabel atau kayak perulangan, logika, ada looping juga dan yang lainnya. Ada array juga. Nah, ketika kita udah sampai sana ya udah kita tinggal masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu pemrograman web. Pemrograman web di sini emang lengkap sih, tapi di sini saya lebih menyarankan kalian menggunakan hanya front end saja. Kenapa? Karena tadi ini logika awalnya pakai PHP dan lanjut ke pemrograman web. Di sini kita cukup menggunakan front end seperti tadi, ada HTML, CSS, JavaScript, udah dasar itu aja dulu. Baru ketika kita udah bisa membuat atau halaman yang dasar-dasar menggunakan HTML, CSS dan JavaScript, atau mungkin JavaScript dikit-dikit aja nggak apa-apa. Yang penting HTML, CSS udah bisa membuat tampilan yang enak dilihat, itu udah. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu basis data. Kita belajar basis data dulu. Sekarang udah ada PHP admin gitu kan, enak. Kita tinggal klik create input, udah selesai. Kita bisa buat tabel, kita ngerti caranya. Gimana sih cara buat tabel? Apa sih auto increment? Apa sih primary key? Nah, seperti itu udah. Kita udah bisa data, lalu kita lanjut yaitu pemodelan perangkat lunak. Ini sebenarnya untuk project besar biasanya ini penting banget, membuat rancangan tabel apa sih yang udah kita buat di basis data kayak gitu kan. Atau mungkin sebelum kita buat basis data kita harus ngerti pemodelannya dulu, atributnya apa aja. Misalkan kita membuat tabel namanya barang itu kan ada nama barang, ada harga, ada supplier, seperti harga dan yang lainnya kayak gitu. Kita harus ngerti tipenya apa. Harga berarti dia angka, bisa dikurangi, bisa ditambahkan kayak gitu. Nah, seperti itulah fungsi dari pemodelan. Selanjutnya ada pemrograman berorientasi objek.
atau OOP. Kenapa kita pakai OOP? Ini sebenarnya dari dulu banyak yang harusnya sudah menerapkan OOP, karena dulu ketika kita belajar PHP biasanya dulu PHP belum support OOP, jadi masih natifnya itu struktural itu, jadi dia coding dari awal banyak hanya mengandalkan function gitu kan. Tapi kalau udah ada OOP, kita udah ada kelas, ada objek, kita udah nggak ada MVC juga sekarang yang framework. Jadi kalau pakai OOP kita udah punya kelas, itu enak, sekali coding itu bisa dipakai berkali-kali tanpa harus kopas codingan yang lama gitu. Yang sebelumnya maksudnya. Nah, yang terakhir yaitu ada pemrograman web dan perangkat bergerak. Kenapa di sini pemrograman web diulang lagi padahal di nomor 2 udah ada? Nah, pemrograman web di sini maksudnya yaitu pengembangan dari yang pertama. Yang pertama kan cuma front end, hanya HTML, CSS dasar gitu kan. Nah, yang di sini pemrograman web di sini udah tercampur dengan OOP dan basis datanya tadi. Jadi udah CRUD yang udah profesional lah, tampilannya udah bagus, udah web apps gitu kan. Dia udah bisa menyimpan data ke database, udah mengedit, bisa mencari data dan menampilkan atau menyajikan data supaya enak dilihat atau bisa dikonsumsi oleh si user atau pengguna. Dan perangkat bergerak. Kenapa perangkat bergerak? Karena sekarang banyak orang, nggak mungkin dong orang pakai bawa PC kemana-mana gitu kan, alat segede itu kan. Sekarang udah zamannya pakai laptop, itu pun sekarang udah jarang orang lama pegang laptop paling ketika kerja berat gitu kan, sisanya dia pakai tab. Itu pun juga beberapa ada, kebanyakan pakai HP, entah itu Android ataupun iOS. Nah, kenapa kita kan dari awal belajarnya pemrograman web, kok tiba-tiba perangkat bergerak gitu loh. Nah, itulah gunanya tadi ada framework CSS supaya web kita yang kita buat tuh menjadi responsif di sini. Ketika dibuka di layar gede kayak laptop atau PC itu ukurannya segitu, tampilannya kayak gitu, tapi begitu dibuka di layar HP dia menjadi tampilannya menyesuaikan ukurannya gitu loh. Jadi bisa jadi aplikasi Android. Nah, di sini kan kita, apalagi sekarang udah canggih, kita bisa mengconvert atau merubah web yang udah kita buat tadi menjadi aplikasi Android. Nah, kayak gitu. Jadi kita belajar satu, nah ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa aplikasi gitu kan. Nah, di situ jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah kata atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat coding.